Di sebuah perahu kecil, dua saudara asal Filipina sedang berlayar melintasi lautan. Tujuan mereka adalah sebuah area tempat tinggal yang sangat terkenal di dunia, tempat mereka berencana meledakkan sebuah bom. Namun, misi mereka berubah saat mereka tiba-tiba terlihat oleh pasukan militer. Dalam kepanikan, mereka mengikat bom nuklir itu ke perahu dan menenggelamkannya ke laut. Beberapa saat kemudian, adegan berpindah ke sebuah rumah. Ivy sedang sarapan, sementara putrinya menonton kartun dan putranya bermain PlayStation. Suaminya, Evan, sedang bekerja di sebuah gedung perkantoran. Tiba-tiba, dia melihat keluar jendela dan menyaksikan ledakan nuklir besar di kejauhan. Langit berubah menjadi kuning berdebu, dan kepanikan menyebar ke seluruh kota. Ledakan itu memadamkan listrik, memutus siaran TV dan game konsol, dan menyebabkan lampu kantor berkedip. Evan mencoba menghubungi Ivy, tetapi panggilannya tidak tersambung. Sementara itu, Ivy yang merasa ada bahaya, menyuruh putrinya Molly untuk segera mengumpulkan barang-barang penting begitu dia sampai rumah. Saat menjemput Molly, Ivy menyuruhnya untuk bersembunyi di bawah selimut demi perlindungan. Mereka semua bersembunyi di dalam mobil, tertutup selimut, mencoba menghindari udara beracun di luar. Ledakan itu telah membuat atmosfer sangat berbahaya untuk dihirup. Sebelum mereka pergi, Ivy melihat anjing mereka menatap dari depan pintu. Menutupi wajahnya dengan sweater, dia bergegas kembali ke rumah, mengambil anjing itu, dan kembali ke mobil. Sementara itu, Evan masih terjebak dalam kemacetan, mencoba keluar dari kekacauan setelah melarikan diri dari kantornya. Di adegan selanjutnya, Janice sedang minum kopi di balik jendela kaca rumah mewah. Sementara putrinya yang cantik, Claire, menari dengan mengenakan gaun ungu yang indah. Saat Janice menerima telepon dari Ivy, suaranya tidak terdengar jelas karena sinyal lemah. Ian, yang mengenakan topi, sedang menonton berita di TV yang menyiarkan ledakan nuklir di kota besar. Berita itu membuatnya sangat cemas. Jeff terlihat mengambil senapan dari loker sambil berdiri di depan jendela kaca. Ia menoleh dan melihat istrinya, Tara, sedang mengambil sesuatu di kebun dari rumah kecil. Tara lalu masuk ke dalam rumah, di mana putra kecil mereka, Liv, sedang menggoreng telur. Putri mereka, Georgie, sedang menggambar, dan anak tertua mereka, Abe, sedang berbicara. Georgie menggambar sebuah pohon yang dikelilingi api di atas kertas. Tara kemudian menempelkan gambar Georgie di dinding sebagai dekorasi saat mereka bersiap untuk pergi bersama anak-anak. Tara dan anak-anak masuk ke mobil. Jeff merasa sangat khawatir setelah menonton berita ledakan di kota besar. Ia mencoba mencegah keluarganya pergi dan bergegas keluar rumah, tetapi mobil sudah melaju. Saat kembali ke rumah dan mencoba menghubungi Tara, jaringan terputus karena ledakan. Dengan suasana yang menyeramkan, Jeff mengambil gambar ledakan yang dibuat putrinya. Setelah memandang gambar itu dan menonton berita, dia menyelipkan gambar tersebut ke sakunya dan langsung pergi mengejar keluarganya. Beberapa saat kemudian, Jeff bertemu dengan mobil keluarganya dan memberitahu mereka tentang ledakan itu. Abe membenarkan hal tersebut dengan menunjukkan postingan media sosial mengenai kejadian tersebut. Setelah mengantar mereka pulang, Jeff membawa Tara dan Abe ke gudang senjata mereka untuk mengambil persenjataan. Jeff dan Tara terlihat cemas, sementara Abe tampak ceria, bercanda dan tertawa sambil melihat ponselnya. Jeff menjadi kesal dan menegur Abe. Ketika ibunya mendekat, Georgie berdiri di jendela dan tampak gugup. Jeff kemudian membawa keluarganya ke toko kebutuhan. Di sana sangat ramai dengan pelanggan yang berebut barang-barang. Banyak orang panik, bahkan ada yang berkelahi. Kehadiran pasukan komando tampak tidak efektif. Seorang komandan menghentikan seseorang yang melakukan kekerasan karena marah. Komandan itu berhenti setelah mendengar apa yang dikatakan Jeff, yang ternyata adalah mantan ranger. Mereka semua menaiki kendaraan dan pergi setelah Tara membawa persediaan makanan darurat. Pasukan ranger lain mengikuti di jalur yang sama. Jeff berkomunikasi dengan para ranger lewat radio nirkabel. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di Homestead. Ketika gerbang dibuka, mereka melintasi jalan menuju rumah besar dan turun dari kendaraan. Ian menyambut mereka, dan Claire menyusul. Mereka saling mengenalkan anak-anak mereka. Saat Jane tiba, Ian menerima telepon dan Jane menyerahkan ponselnya. Ia lalu menyapa semua orang. Jane dan Tara mencoba mencari Ivy, dan hal itu memberi sedikit harapan. Mereka mulai membongkar barang-barang dari mobil. Claire baru saja selesai berkebun dan mulai akrab dengan Abe. Jeff dan para ranger mengikuti Ian ke atas bukit dan menggunakan teropong untuk mengamati. Alarm baterai rendah mulai berbunyi saat Ivy dan anak-anaknya sedang berkendara. Meskipun ada mobil-mobil lain di jalan dan orang-orang berusaha menghentikan mobil Ivy untuk meminta bantuan, dia tidak berhenti. Kesal karena baterai rendah, Ivy keluar dari mobil dan memanfaatkan situasi dengan menempatkan keluarganya di mobil lain dan pergi. Saat itu seorang pegawai toko berlari membawa makanan dan minuman ke arah mobilnya. Lelaki itu menarik pintu mobil dan terseret, tapi Ivy tidak peduli dan tetap melaju. Lelaki itu jatuh ke tanah dan merintih minta tolong.
Tindakan Ivy yang tidak berperi kemanusiaan memberikan pesan buruk kepada masyarakat, menunjukkan hilangnya sisi kemanusiaan. Di Homestead, seorang pria sedang memasang kawat berduri di pinggir jalan, sementara kambing dan ayam bebas berkeliaran di kebun. Di kebun buah dan sayur, orang-orang merawat tanaman. Claire menyajikan minuman organik buatannya kepada warga, dan Abe memperhatikannya. Mereka mulai berbicara setelah Abe membantu Claire. Di kamar, Jeff sedang memegang senjata sambil mendengarkan berita lewat radio. Sementara itu, seorang ayah bernama Rick sedang makan malam bersama keluarganya. Karena air di rumah tidak cukup, putrinya mengatakan bahwa dia ingin buang air kecil. Namun, situasi di luar tidak stabil. Rick sebagai ayah merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi anak-anaknya. Ia pergi bersama putrinya dengan membawa lentera dan tongkat. Di luar, saat anjing menggonggong, Rick mendengar tembakan dan melihat api. Ia segera kembali ke rumah dan membawa keluarganya pergi. Di perjalanan, mereka bertemu kelompok bersenjata. Rick mempercepat mobil, dan putrinya memperingatkan akan bahaya. Mereka diinterogasi, namun Rick mengabaikannya dan terus melaju. Di depan, sebuah mobil polisi terbakar dan ada barikade. Keesokan paginya, Rick dan keluarganya, bersama banyak orang lainnya, berkumpul di luar rumah Homestead. Blake yang merupakan kepala polisi, datang untuk bertemu Ian, yang saat itu sedang mengecek persediaan di gudang. Blake menyampaikan kekhawatirannya tentang menampung orang asing di rumahnya. Ian tidak sepenuhnya yakin dengan alasan Blake. Di saat itu Jeff keluar dan melihat asap di kejauhan. Dia mengamati lebih jelas dengan teropong, lalu mengendarai sepeda untuk menyelidiki dan menemukan bahwa kamp para penimbun terbakar. Ia segera memberitahu Ian. Tapi saat Ian sampai di sana, hari sudah gelap dan kamp itu telah menjadi abu. Keesokan paginya, Jeff kembali dan bersiap dengan senjata. Ia, Ian, dan para ranger bersiap untuk masuk ke dalam hutan. Sementara itu, Jenna, Tara, dan Claire sedang menyiapkan makanan dan minuman untuk para pengungsi di luar Homestead. Ian menolak tawaran Rick untuk bergabung ke Homestead saat mereka berada di gerbang. Ketika Jenna, Claire, dan Tara muncul dari gerbang sambil membawa makanan, orang-orang langsung berkerumun menghampiri mereka. Situasi berubah kacau. Menyadari hal itu, Ian dan Jeff segera keluar, mengawal para wanita kembali masuk, lalu mengunci gerbang. Jeff mencoba menenangkan Tara. Saat Abe ingin ikut berkontribusi sebagai penjaga, Jeff mengizinkannya. Untuk memperkirakan jumlah makanan yang bisa mereka suplai ke orang-orang di luar, Ian membuat bagian logistik di papan tulis. Namun, Jenna, yang merasa empati pada penderitaan orang-orang itu, menganggap perhitungan Ian sama sekali tidak manusiawi. Ia sedih melihat anak-anak yang kelaparan. Ian menolak idenya untuk membagikan makanan secara cuma-cuma. Alih-alih menyikapinya secara emosional, Ian ingin menyelesaikan masalah itu secara praktis. Jeff berdiri di lorong sambil menatap gambar Georgie yang ia bawa. Saat Tara sedang menyiapkan makanan, Jeff menghampirinya, tapi pikirannya masih pada gambar tersebut. Sementara itu, di tempat persembunyian di hutan, Abe melihat beberapa pemburu datang sambil mengacungkan senapan. Ia mengamati mereka melalui teropong senapan. Saat Abe menelepon Jeff untuk memberikan laporan, Jeff memerintahkannya untuk menembak. Meskipun ragu, Abe akhirnya memberanikan diri menembak setelah mendengar perintah Jeff. Tembakan itu mengenai salah satu pria dan membuat yang lainnya melarikan diri. Abe menangis karena menyesal telah membunuh seseorang, begitu pula temannya yang ikut terpukul. Jeff tampak puas. Abe masih menangis saat ia dan Ben membawa pria yang terluka itu ke rumah sakit. Di rumah sakit, Jeff membantu dokter dan perawat menangani pasien. Sebuah kartu di saku pria itu mengungkapkan identitasnya. Saat memeriksa dompetnya, dokter menemukan foto keluarga. Ketika Jenna datang dan melihat orang yang terluka, ia langsung sedih. Ian juga datang, tetapi tidak lama kemudian orang terluka itu meninggal. Seorang perawat menegur Jeff, mengatakan bahwa ini bukan medan perang di mana orang bisa mati semudah itu. Semua orang kembali bekerja. Para penjaga kini siaga penuh. Ian berada di kamar bersama senapannya, sementara Jenna merawat kebun. Abe duduk sendirian, tertekan. Jeff ada di hutan bersama rekan-rekan tentaranya. Jenna bergabung dengan Ian yang masih mengerjakan bagian logistik. Abe masih termenung di taman, dihantui suara ayahnya yang menyuruhnya menembak. Jeff dan Tara berusaha menghiburnya, tetapi Abe menolak dan menjauh. Ketika Jenna dan Ian mendapat kabar lewat radio bahwa Ivy akan segera tiba, jadi mereka segera pergi menghampirinya. Tapi Rick dan keluarganya tetap ditolak masuk. Saat Ivy dan anak-anaknya mendekat ke gerbang, Ian menyambut mereka. Di malam hari, Abe bergabung dengan Claire yang sedang membaca buku di kamarnya. Abe mencurahkan isi hatinya, menceritakan kesedihannya. Claire pun menangis, tapi ia menguatkan Abe yang mulai menangis saat berbicara. Claire lalu mengajak Abe ke rumah kaca bunga, tempat mereka menemukan berbagai bunga berwarna-warni dan bibit tanaman.
Abe memetik bunga dan menyematkannya di rambut Claire dengan hati-hati. Abe terkagum-kagum, dan bunga itu juga menjadi favoritnya. Orang-orang yang kelaparan dan tak berdaya kini mengelilingi homestead. Setelah mendengarkan berita dari radio, Ian dan Jenna meninjau dapur tempat makanan sedang disiapkan. Saat Ian mengetahui bahwa Evan telah tiba, ia sedang berada di taman. Anak-anak dan Ivy berlari memeluk Evan. Evan muncul dari salah satu tenda, menceritakan pengalamannya. Sementara itu, para wanita dengan tekun memanggang roti, kue, dan makanan lainnya. Di taman, mereka mengatur meja dan mulai menyajikan makanan untuk semua orang. Jeff melihat beberapa mobil mendekati homestead melalui teropongnya. Para komandan bersiaga saat semua orang panik dan mencoba melarikan diri. Mobil-mobil itu membawa pasukan polisi yang dipimpin oleh Blake. Setelah mereka mendengar kabar bahwa ada satu orang yang ditembak mati oleh pihak homestead, lebih tepatnya Abe. Mereka muncul dengan senjata terangkat. Ian mencoba menghentikan Blake, tapi mereka malah berdebat hebat. Blake menembak Ian di bahu. Kekacauan pun pecah. Ian tergeletak di tanah, Jenna segera menghampirinya. Claire menangis dan berlari menyusul. Para Rangers dengan cepat membawa Ian ke rumah sakit menggunakan tandu. Jenna dan Claire menemaninya, sementara Ian menerima transfusi darah. Jenna menangis di samping suaminya yang masih tak sadarkan diri. Tiba-tiba, Jenna merasa tahu apa yang harus ia lakukan. Kembali ke homestead, Jenna mencopot bagian logistik dari papan tulis. Ia mulai membagikan makanan secara gratis, seperti yang sejak awal ia inginkan. Pemadaman listrik telah berlangsung selama 30 hari. Untungnya, Ian sadar kembali, dan Jenna duduk di sampingnya. Saat orang-orang masih mencari perlindungan di luar homestead, Jenna mengatakan pada Ian bahwa ia telah membagikan makanan dan mengizinkan mereka masuk. Mungkin karena kebaikan hati itulah Ian berhasil selamat dari ambang maut, dan Jenna merasa tenang karena telah melakukan hal yang benar. Kini, homestead menjadi tempat perlindungan yang luar biasa bagi para penduduk dengan pasokan makanan gratis. Semua orang merasa bahagia. Film diakhiri dengan semua orang bekerja sama, berbagi tugas memasak dan membersihkan, dan akhirnya, mereka hidup dalam kedamaian. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru. Thanks for watching dan semoga kamu sehat selalu.